Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, di tangan gue ini udah ada Redmi Note 12 yang varian 4G atau paling standarnya. Kali ini gue bakal nge-review Redmi Note 12 4G. Langsung aja nih, kita ulas Redmi Note 12 4G. Redmi Note 12 4G ini udah gue pakai buat daily driver gue nih. Nah, selama gue pakai buat daily driver gue, ini cukup ya ada love hate-nya gitu. Masih tentu ya, setiap handphone tuh punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau ngomongin kelebihannya, tentu aja dia ini salah satu HP yang punya chipset paling baru, yaitu Snapdragon 685. Tapi sayangnya chipset ini belum mendukung sinyal 5G ya. Nah, si chipset ini memang udah termasuk yang kenceng nih. Nah, chipset ini juga udah punya konfigurasi octa-core dengan clock speed tuh sampai 2,8 GHz. Di atas kertas sih emang kenceng ya. Tapi pas gue coba buat main game ya kayak Mobile Legends sih aman ya, Mobile Legends PUBG aman. Nah, terus gue coba juga buat main game berat kayak Genshin Impact, hasilnya tuh ya dia bisa jalan dengan baik tapi di settingan lowest ya di 30 fps. Kalau buat kegiatan sehari-hari, scrolling sosial media, multitasking kayak gitu sih gue rasa nggak ada masalah. Bahkan tergolong smooth karena layarnya udah punya refresh rate 120 Hz. Selain itu layarnya juga udah pakai panel AMOLED. Nah, si chipset tadi yang kenceng ini didukung lagi sama layar AMOLED yang menurut gue oke banget nih. Layar AMOLED itu punya hasil warna yang menurut gue vivid dan vibrant. Pas dipakai di luar ruangan juga rasanya masih bisa dilihat dengan baik ya, nggak redup gitu. Jadi enak dipakai buat di kondisi outdoor. Tapi sayangnya refresh rate ini dia tuh dikunci di 120 Hz, bukan bersifat adaptif seperti itu. Nah, kalau buat warnanya juga mungkin ada orang-orang yang suka misalnya warnanya lebih warm atau lebih cool atau pengen yang natural. Si Redmi Note 12 4G ini udah nyediain color scheme. Ini skema warna ya maksudnya. Nah, ini ada pilihan vivid, saturated, dan standar. Kalau gue sih pakai yang vivid supaya ya mata enak gitu ngeliat ya, apalagi buat nonton film atau maraton One Piece nih yang lagi rame di akhir pekan seperti itu. Selain performa sama si layarnya, salah satu yang menarik juga adalah baterainya nih sama pengisiannya. Baterainya tuh 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Nah, ini pas gue pakai seharian tuh bisa ya bertahan lah dari pagi sampai sore ya. Misalkan gue pakai dari jam 9 pagi nih, terus sampai malam nih, sekitar jam 8 malam atau jam 9 itu masih bisa nyisa 30%. Padahal gue pakai tuh buat buka Maps, terus juga gue nyalain sinyal terusan, bahkan gue nyalain Bluetooth juga karena pakai TWS gitu. HP ini bisa dipakai buat seharian banget. Nah, lanjut nih ke bagian yang menurut gue cukup love hate juga nih. Si desainnya ini dia tuh pakai desain yang finishingnya tuh plastik, tapi pas dilihat sama kita tuh kayak ini kayak kaca gitu, finishing kaca yang matte gitu. Sebenarnya kelihatannya feel dilihatnya tuh premium ya, tapi pas kita pegang itu rasanya tuh banyak banget bekas sidik jari. Jadi ya bingung juga nih, bilang bagus tapi banyak sidik jari seperti itu. Nah, terus kalau buat modul kameranya itu sama ya kayak seri yang Pro juga seperti itu. Nah, buat kelengkapan portnya itu dia punya jack 3,5 mm nih di bagian atas sama ear blaster. Terus di bagian kanannya tuh ada fingerprint sensor sama volume button. Di bagian bawahnya juga dia punya USB Type-C sama speaker, terus juga ada mikrofon. Di bagian kirinya ada slot SIM card. Di bagian desain ini juga ada yang cukup menarik lagi, yaitu ada IP53 yang mana ini HP ini bisa tahan percikan air sama debu ya. Tapi bukan berarti HP ini bisa dipakai buat nyelam gitu, dia cuma bisa tahan dari percikan air. Nah, mungkin hal yang perlu banget diperhatiin ini di bagian kameranya. Secara spesifikasi kameranya tuh udah lengkap, dia punya kamera utama, kamera ultrawide, sama kamera makro. Nah, tapi kalau buat kamera tuh menurut gua hasilnya nggak konsisten gitu ya. Kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya biasa aja, kadang agak kurang gitu. Selama dipakai di cukup cahaya sih emang hasilnya cukup oke ya, apalagi pas dipakai di mode 50 megapiksel. Itu bisa ngasilin detail yang cukup baik. Cuma pas dipakai buat 50 megapiksel tentu nggak bisa langsung satset gitu ya, karena kita harus pindah ke modenya sendiri. Nah, kalau buat kamera ultrawide sebenarnya hasilnya udah cukup oke karena lengkap ya. Cuma
Kadang hasil kamera ultrawide itu detailnya tidak nangkep sebagus yang kamera 50 megapiksel itu. Nah, terus kalau buat kamera makronya sih kayak aku bilang sih ini kayak pajangan doang ya. Tapi overall pas dipakai kalau buat nangkep momen sih oke aja sih. Tapi kalau buat diandalkan buat fotografi, gue rasa si Redmi Note 12 4G ini masih kurang cocok tentunya ya. Kalau di malam hari sebenarnya hasil kameranya itu masih cukup bagus sih pada saat dipakai. Ya masih ada cukup cahaya, tapi kalau udah gelap banget gitu ya udah berasa banget noise-nya. Nah, kalau buat perekaman video, gue rasa sih so-so aja ya. Nah, tadi biar gue bilang performanya tuh kenceng, kalian bisa lihat sendiri ini hasil benchmarking dari Redmi Note 12 4G. Yang mana tuh hasilnya buat di Antutu sih menurut gue udah cukup kenceng ya, di 300 ribuan ke atas gitu ya. Bahkan udah mendekati 350 ribu. Nah, ini dia hasil lengkapnya dari benchmark Redmi Note 12 4G. Salah satu daily breaker lainnya yang mungkin butuh penyesuaian lagi orang yang mau pakai Redmi Note 12 4G, mungkin kalau Mi Fans sudah terbiasa dengan iklan-iklan ya. Di lock screen tuh ada iklan, kadang di beberapa aplikasi kayak aplikasi manager file atau file manager itu masih ada iklan-iklan. Terus juga pada saat HP ini baru kita dari paket pembelian kita buka, itu masih ada bloatware yang mana kalian harus perlu hapus. Sebenarnya sih kalau iklan di lock screen ini nggak ngeganggu gue sih. Secara kadang lock screen-nya juga udah ngedukung always on display seperti itu. Secara keseluruhan Redmi Note 12 4G ini gue rasa cocok banget kalau dipakai buat daily driver, buat orang yang ya kebutuhannya tuh lebih fokus buat casual aja gitu ya, bukan buat fotografi atau buat gaming berat ya. Karena kalau buat main game berat tentu dia ngos-ngosan. Nah, jadi mungkin buat kalian yang nyari HP daily driver di kisaran harga 2 jutaan tuh cocok banget pakai Redmi Note 12 4G. Semuanya sih sebenarnya secara keseluruhan lengkap gitu ya. Kameranya masih bisa diandelin walaupun nggak konsisten, performanya masih tergolong kenceng, terus juga layarnya oke, ngecasnya cepet, terus juga baterainya cukup awet. Paling ya daily breaker kalian agak butuh penyesuaian sedikit di kamera yang tadi, sama masih banyak iklan-iklan seperti itu. Oke, gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Pamit!